Dukun As, kisah mengerikan pembunuh berantai dari Sumatera Utara kasus Ahmad Suraji, yang lebih dikenal publik dengan julukan Dukun AS, adalah salah satu noda hitam paling kelam dalam catatan kriminal Indonesia. Pembunuhan berantai yang dilakukannya di Desa C. Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, antara tahun 1986 hingga 1997. Bukan hanya menggemparkan Sumatera Utara, tetapi juga seluruh negeri, bahkan menarik perhatian internasional. Kisah tragis ini menjadi pengingat mengerikan tentang bahaya kepercayaan takhayul yang disalahgunakan dan eksploitasi manusia. Profil singkat. Pelaku Ahmad Suraji alias Dukun As Ahmad Suraji lahir pada tahun ke-1951 sebelum menjadi buronan dan kemudian terpidana mati. Ia adalah seorang dukun lokal yang cukup dikenal di kalangan masyarakat sekitar Deli Serdang. Ia hidup bersama 3 istrinya yang merupakan kakak beradik, salah satunya adalah Tumini, yang kemudian ikut terlibat dalam kejahatannya. Suraji memproklamirkan dirinya sebagai dukun yang memiliki ilmu supranatural tinggi, mampu membantu orang menyelesaikan masalah asmara, bisnis, hingga menyembuhkan penyakit. Kliennya tidak hanya berasal dari sekitar Sumatera Utara, tetapi juga dari provinsi lain yang mendengar desas-deses tentang kesaktiannya. Reputasinya, sayangnya, dibangun di atas fondasi kebohongan dan darah. Modus operandi yang mengerikan modus operandi Dukun AS tergolong sadis dan sistematis. Ia menargetkan wanita-wanita yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, khususnya mereka yang ingin penglaris agar terlihat menarik bagi pria atau agar usaha mereka lancar. Setelah calon korban terbuai dengan janji-janji manisnya, Suraji akan melaksanakan ritual yang diklaim sebagai bagian dari proses spiritual. Ritual ini melibatkan penguburan korban hidap-hidap hingga sebatas pinggang di sebuah lubang yang telah disiapkan di kebun tebu miliknya di belakang rumah. Saat korban tidak berdaya, Suraji akan mencekik mereka dengan tali atau kabel hingga tewas. Setelah itu, ia akan mengisap air liur dari mulut korban yang telah meninggal. Menurut pengakuannya, tindakan ini merupakan bagian dari ritual peningkatan ilmu yang ia dapatkan dari bisikan gaib. Ia meyakini bahwa dengan membunuh 70 wanita dan mengisap air liur mereka, ilmunya akan mencapai puncak kesaktian. Setelah pembunuhan, jasad korban akan dikuburkan seluruhnya di lubang yang sama dan Dukun As akan mengambil perhiasan serta harta benda berharga lainnya milik korban. Istrinya, Tumini, diketahui turut membantu Suraji dalam menyembunyikan niat-niat tersebut dan bahkan turut serta dalam proses penggalian lubang terungkapnya kekejian. Aroma busuk yang tak terbendung kejahatan Dukun AS berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Dari tahun 1986 hingga terungkap pada bulan April tahun 1997. Selama rentang waktu itu, banyak keluarga yang kehilangan anggota wanita mereka. Namun minimnya koordinasi informasi dan kuatnya kepercayaan pada hal mistis membuat kasus-kasus ini tidak saling terhubung pada awalnya. Titik balik pengungkapan kasus ini dimulai pada 27 April 1997 ketika mayat seorang wanita bernama Sri Kemala Dewi 21 ditemukan di kebun tebu milik Dukun As. Dewi adalah seorang mahasiswi yang terakhir kali diketahui pergi untuk berobat ke rumah Ahmad Suraji. Penemuan mayat ini memicu kecurigaan serius dari pihak kepolisian.
petugas kepolisian segera mendatangi rumah dukun AS untuk melakukan penyelidikan. Di rumahnya, polisi menemukan barang-barang milik Sri Kemaladewi, termasuk pakaian dan perhiasan, yang semakin menguatkan dugaan keterlibatan Suraji. Tidak butuh waktu lama, Ahmad Suraji dan istrinya, Tumini, ditangkap. Pengakuan mengerikan dan penemuan massal mayat pada awalnya. Dukun As mencoba mengelak dan memberikan keterangan berbelit-belit. Namun, setelah diinterogasi secara intensif oleh penyidik, ia akhirnya mengakui perbuatannya yang keji. Pengakuannya sungguh mengguncang. Ia mengaku telah membunuh puluhan wanita dan menguburkan mereka di kebun tebunya. Pengakuan ini sontak membuat aparat keamanan mengerahkan sumber daya besar untuk melakukan penggalian di lahan tebu milik Suraji. Proses penggalian berlangsung dramatis dan penuh kengerian. Satu persatu, kerangka dan si isi sisa jasad wanita ditemukan. Masyarakat sekitar dan media berbondong-bondong datang ke lokasi, menciptakan suasana mencekam dan penuh duka. Totalnya, polisi berhasil menemukan 42 mayat wanita yang terkubur di berbagai titik di kebun tebu tersebut. Temuan ini mengukuhkan dukun As sebagai salah satu pembunuh berantai paling produktif di dunia. Setara dengan nama-nama kriminal besar lainnya, setiap penemuan mayat baru menambah daftar panjang korban dan memperparah citra mengerikan dari pelaku. Persidangan yang heboh dan vonis mati kasus dukun AS segera menjadi sorotan utama nasional. Persidangannya berlangsung di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang. Jaksa penuntut umum menghadirkan bukti-bukti yang sangat kuat, termasuk pengakuan pelaku, kesaksian, dan bukti forensik dari puluhan mayat yang ditemukan Ahmad Suraji. Diadili atas pasal pembunuhan berencana, sebuah dakwaan yang mengindikasikan bahwa ia telah merencanakan setiap pembunuhan dengan motif yang jelas. Selama persidangan, Suraji tetap berpegang pada keyakinannya tentang ilmu hitam yang ia kejar, menunjukkan kurangnya penyesalan yang berarti pada 27 April tahun 1998. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan vonis mati kepada Ahmad Suraji. Putusan ini disambut dengan kelegaan oleh keluarga korban dan masyarakat luas yang menuntut keadilan atas kejahatan yang tak termaafkan. Sementara itu, Tumini, salah satu istrinya yang terbukti membantu dalam kejahatan, divonis hukuman penjara seumur hidup. Dukun AS mengajukan banding hingga kasasi, namun seluruh upaya hukumnya ditolak. Vonis mati terhadapnya tetap berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dan akhir kisah mengerikan setelah melalui proses hukum yang panjang dan penundaan. Akhirnya pada 10 Juli tahun 2008, hukuman mati terhadap Ahmad Suraji alias Dukun AS dilaksanakan. Ia dieksekusi oleh regu tembak di sebuah lokasi yang dirahasiakan di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara. Eksekusi ini mengakhiri babak mengerikan dari salah satu kasus pembunuhan berantai paling brutal di Indonesia. Dampak dan pelajaran dari kasus kasus Dukun AS meninggalkan luka mendalam bagi banyak keluarga korban dan menyisakan trauma kolektif bagi masyarakat Sumatera Utara. Lebih dari sekadar kasus kriminal biasa. Ini adalah studi kasus yang kompleks tentang berbagai isu sosial dan psikologis. Bahaya kepercayaan tak berdasar. Kasus ini menjadi pengingat keras tentang betapa berbahayanya kepercayaan buta terhadap praktik mistis atau tahayul, terutama jika dimanfaatkan oleh individu
yang memiliki niat jahat. Banyak korban yang putus asa dan mencari jalan pintas untuk masalah hidup mereka, justru berakhir tragis di tangan pelaku. Eksploitasi dan penipuan. Dukun AS adalah contoh ekstrem bagaimana praktisi spiritual palsu dapat mengeksploitasi kerapuhan emosional dan finansial seseorang. Ia menjanjikan solusi, namun yang ia berikan adalah kematian dan penderitaan. Peran pengawasan sosial. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan sosial dan kewaspadaan dalam komunitas. Mengapa puluhan wanita bisa menghilang selama bertahun-tahun tanpa ada kecurigaan yang kuat atau tindakan pencegahan yang lebih awal? Ini adalah pertanyaan yang menggarisbawahi perlunya komunikasi dan kepedulian antar warga. Penegakan hukum. Meskipun proses penegakan hukum membutuhkan waktu yang lama, vonis dan eksekusi dukun AS menunjukkan komitmen negara untuk memberikan keadilan bagi korban dan mencegah terulangnya kejahatan serupa. Perdebatan tentang hukuman mati. Kasus ini juga kerap disebut dalam perdebatan tentang pro dan kontra hukuman mati di Indonesia. Mengingat kebrutalan dan skala kejahatan yang dilakukan. Kesimpulan kasus dukun AS di Sumatera Utara adalah babak kelam dalam sejarah kriminal Indonesia. Ia bukan sekadar kisah pembunuhan, melainkan sebuah tragedi yang melibatkan kepercayaan, manipulasi, dan kekejaman yang tak terbayangkan. Meskipun dukun AS telah tiada, kisah kejahatannya tetap menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu waspada, kritis, dan tidak mudah terperdaya oleh janji-janji manis yang berujung pada malapetaka. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya rasionalitas, kewaspadaan, dan perlindungan terhadap mereka yang rentan dalam masyarakat.